Kita akan masuk ke bagian pertanyaan. Untuk bagian pertanyaan akan dibahas dalam dua video saja. Soal yang pertama, sebuah gas dikompresi pada suhu konstan. Apa yang terjadi pada lintasan bebas rata atau mean free path molekul dalam proses ini? Jika Anda melihat apa yang kita bahas di kelas terkait dengan mean free path itu adalah tentang jalur panjang, jalur rata-rata yang dapat ditempuh oleh molekul gas sebelum dia bertumpukan dengan molekul gas yang lain pada suatu sistem gas ya. Jadi kalau kita bicara soal mean free path itu artinya adalah panjang rata-rata panjang lintasan yang ditempuh oleh gas sebelum dia bertumpuk dengan molekul gas yang lain. Tentu saja dengan asumsi gas ideal ya. Kalau misalnya ada gas dikonversi pada suhu konstan, maka lintasan bebas rata itu akan berkurang bergantung kepada densitas gas. Karena densitas itu sebanding dengan massa atau jumlah molekulnya ya dibagi dengan volume. Jadi kalau dia dikompresi, volumenya dikurangi, artinya jika massanya sama gitu ya, maka volume dikurangi, maka massa jenisnya akan makin besar. Maka karena makin besar, maka sederhananya gas itu akan lebih mungkin atau lebih mudah untuk bertemu dengan molekul gas yang lain. Akhirnya kita bisa bilang eh, apa yang terjadi. Jadi lambda ya, lambda Manfred ya, saya PP itu sebanding dengan densitas. Karena volume dikompresi gitu ya, dikurangi, maka rho-nya sebanding dengan seper-rho, maaf ya maksudnya. Karena semakin besar rho, maka semakin rapat gitu ya, artinya semakin kecil kemungkinannya. Jadi rho itu akan membesar, sehingga tentu saja ini akan berakibat lambda MFV-nya berkurang. Ya. Ya, itu nomor satu. Kita lanjutkan untuk nomor dua. Satu wadah diisi dengan gas helium dan satu lagi diisi dengan gas argon. Jika kedua wadah berada pada suhu yang sama, molekul manakah yang memiliki kecepatan RMS yang tertinggi? Jadi, seperti yang juga kita istilahnya sampaikan di kelas, VRMS itu akan sama dengan akar 3RT dibagi dengan M. Ya. Artinya, jika molekul dengan massa lebih kecil itu akan memiliki VRMS yang lebih besar. Nah, sehingga kalau kita lihat, kalau Anda lihat di sistem periodik ya, tabel periodik, gas helium itu akan punya massa lebih kecil, massa atom lebih kecil dari gas argon, sehingga VRMS untuk helium itu jelas lebih besar ya dibandingkan VRMS untuk argon. Ikut untuk nomor dua, lalu untuk nomor tiga, ketika alkohol dioleskan ke tubuh Anda, itu menurunkan suhu kulit Anda. Jelaskan efek ini. Ya, jadi kalau alkohol dia bisa menguap ya. Nah, alkohol setelah dioleskan kepada kulit, lalu alkohol itu tidak akan menempel di kulit cukup lama, dia akan menguap. Nah, untuk membuat dia menguap, artinya suhu dari alkoholnya itu harus ditinggikan karena tentu saja agar suatu zat bisa kita ubah jenisnya dari padatan atau cairan menuju ke gas, maka harus kita tambah, istilahnya dia membutuhkan energi. Jadi ketika alkohol dioleskan ke tubuh Anda, alkohol akan menguap karena menyerap energi dari kulit. Menyerap energi dari kulit. Nah, karena energi kulit diserap, maka otomatis kita bisa bayangkan hubungannya itu adalah suhu dari kulit itu akan turun. Inilah yang menyebabkan semestinya ketika Anda kedinginan, Anda tidak boleh mengoleskan alkohol ya, karena itu akan membuat suhu kulit itu turun karena diambil oleh alkohol untuk menguap. Ya, berikut pembahasan untuk nomor tiga.